Pak Satya bergabung segera mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah kajian yang pertama ini kita untuk buku yang di tahun kedua ini ya. Kalau tahun pertama dulu udah pernah ngalami. Dan ini sudah masuk ke buku yang ke-85. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selalu mengikuti acara ini. Bagi yang tidak bisa, selalu kita upload di YouTube. Jadi silakan nanti dipantau aja di YouTube. Nah ini seperti biasa saya sebagai host mencoba melihat perjalanan kita selama ini dan apa yang kita rencanakan ke depannya. Jadi ini buku-buku yang sudah kita bahas dan sepintas aja. Kemudian nanti kita akan lihat juga buku-buku yang akan kita bahas kemudian. Nah ini, jadi hari ini kita membahas yang ke-85 adalah Fascinate, kemudian pekan depan Unboss, dan sebelum kita libur, itu ada satu buku yang bagus sekali, The Industries of the Future, dan seterusnya. Jadi ini udah terisi sampai ke 99, ada yang minta mungkin 100-nya itu digeser, jadi CEO Excellence mungkin kita geser ke yang ke 100. Nah, kemudian kenapa yang 100 jadi penting? Karena kita akan buktikan bahwa kita bisa untuk menjalankan acara kita ini, ritual kita setiap pekan sekali ini dengan membedah satu buku dan 100 buku ini tanpa jeda gitu. Jadi sesuai jadwal. Andaikan ada perubahan jadwal, paling judul bukunya yang berubah. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua yang diajukan oleh Pak Bambang Pramujo. Dan sebelum kita masuk ke bedah bukunya, saya perkenalkan yang akan memandu hari ini atau sore hari ini adalah Mas Imam Dermawan. Beliau ini adalah seorang senior ya sebagai Subsea Control Engineer di Medco INP Indonesia. Sudah 5 tahun di sana dan beliau sebelumnya di ConocoPhillips 12 tahun, cukup lama ya. Dan ternyata juga pernah di perusahaan yang saya pernah berkarir yaitu McDermott International di Batam. Saya dulu 5 tahun, kalau ini Pak Imam 2,5 tahun ya. Nah, pendidikannya beliau ini magister untuk chemical engineering, gas management di tahun 2007 sampai dengan 2009 dan S1-nya mengambil di ITB, Fisika Teknik angkatan 97, lulus tahun 2002. Saya nggak perlu berlama-lama karena kalau membahas Pak Imam sendiri nggak akan ada habisnya. Beliau ini semangatnya membaca buku dan semangatnya terhadap ilmu psikologi luar biasa. Jadi nanti kita akan mendengar lagi ulasan beliau di bedah buku yang selanjutnya. Kalau nggak salah Brain Rules ya. Nanti kita sesuaikan judulnya. Baik. Terima kasih, saya silakan Mas Imam untuk memandu acara ini. Seperti biasa, mungkin nanti kita bagi aja 20 menit gitu. Kita lihat nanti untuk diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali kembali ke acara bedah buku yang setiap hari Rabu ya. Yang hari ini agak berbeda karena sambil ngabuburit di jam 4 menunggu maghrib ya, sambil kita mencari ilmu. Oke, pembahasan buku kali ini cukup menarik ya tentang marketing. Jadi buku yang kita bahas nih sangat bervariasi, ada tentang human resource, tentang marketing, tentang innovation dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas bukunya Sally Hogshead. Ini termasuk penulis di New York Times bestseller ya, bukunya banyak, ada 3. Yang terkenal itu Fascinate. Fascinate itu ada 2 ya, ada How to Make Your Brain Impossible to Resist, ada juga 7 Trigger to Persuasion. Nah kemudian ada juga How the World See You, Radical Caring dan sebagainya, itu termasuk bestseller di New York Times. Nah buku ini akan dibahas oleh Bro Chandra ya, ini sudah cukup dikenal juga. Salah satu entrepreneur kita yang sangat senang belajar ya, lifelong learner. Motonya itu dia menjadi seorang entrepreneur, but it's not about money, but entrepreneurship is about massive learning potential and possibility to build a good company for customer and partner. Jadi
jiwanya emang jiwa entrepreneur ya, nggak hanya money tapi proses belajar, kemudian creating value to the customer and partner ya. Beliau ini adalah CEO Rekadia Solusi Teknologi, alumni dari ITB, Teknik Informatika, masih sangat muda ya, lulus angkatan 2006, tapi sudah menjadi CEO. Luar biasa. Kemudian Pak Satya Wibowo akan menjadi guestnya. Beliau juga termasuk ahli dalam bidang marketing, pengajar di SBM ITB, seorang trainer, fasilitator, spesialisasi dalam bidang marketing and business strategi ya. Pengalaman beliau cukup lama, malang melintang lebih dari 30 tahun di ITB angkatan 1979 ya, teknik industri, angkatannya jurusannya bareng Pak Gatot. Kemudian di Amerika di University of Wisconsin MBA, marketing juga. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan untuk Bro Chandra untuk memaparkan review bukunya. Silakan. Ya, thank you Bro Imam. Jadi mau sharing buku tentang Fascinate. Dan ini layarnya udah muncul belum? Sudah. Udah ya, oke. Sudah. Jadi ya, jadi ada ini yang kita bahas yang pertama, jadi tentang 7 triggers untuk persuasif dan captivation. Jadi apa ya, kayak awalnya sih baca buku ini agak bukan buku yang umum untuk saya baca, karena background saya dari IT gitu, dari engineer, dan kayaknya saya lebih senangnya yang apa ya, lebih tendensinya tuh yang lempeng-lempeng aja gitu, kayak apa adanya gitu. Kalau misalnya kayak ini bicara Fascinate, bicara marketing, itu sebenarnya bidang yang agak asing buat saya. Cuma akhirnya saya baca juga, dan ternyata memang isinya itu apa ya, luar biasa lah. Itu membuka pikiran saya tentang marketing dan membuat saya sadar bahwa marketing itu perlu gitu. Marketing itu perlu, dan karena ini juga masih mencoba mempraktekkan gitu isi dari bukunya. Jadi ya kita belajar bareng-bareng, kalau misalnya ada masukan dan atau koreksi gitu dari bapak-bapak dan ibu-ibu, boleh ditunggu. Ya, jadi ini Fascinate. Jadi sebenarnya Fascinate itu apa sih? Definisi dari Sally Hogshead itu tuh, Fascinate dia ambil definisi dari kamus Merriam-Webster gitu ya. Jadi itu bagaimana dia memberikan influence yang susah dilawan kepada pihak lain. Dan tujuan dari Fascinate itu apa? Tujuannya bagaimana kita bisa mempengaruhi perilaku dari orang lain. Kenapa Fascinate itu penting? Karena sebenarnya kayak dalam hidup kita tuh, kita seringkali kita berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang. Kalau kita menjual barang, misalnya kita menjual handphone gitu, kita mau menginfluence supaya orang-orang berperilaku mereka mau beli handphone kita. Atau kalau misalnya kita sebagai leader, kita mau menginfluence tim yang kita pimpin supaya perilakunya sesuai dengan apa yang kita mau. Atau kalau kita mungkin lagi mencari pacar gitu, lagi cari gebetan, kita juga pengen menginfluence gebetan kita supaya behavior-nya jadi tertarik gitu sama kita. Jadi sebenarnya ya Fascinate ini penting karena kita sadar atau tidak sadar dalam hidup kita perlu menginfluence perilaku dari orang lain. Dan ide atau message apa sih yang fascinating atau yang menarik sehingga orang-orang mau ikut gitu, orang-orang mau berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya message yang fascinating, itu dia provoke strong and immediate emotional reactions. Jadi begitu orang dengar, dia akan merespon dengan cepat, dengan instinktif,
Dan seringkali pesan ini dia mempolarisasi. Jadi ada satu kubu yang love it, ada satu kubu yang hate it, ada yang suka, ada yang benci. Jadi contohnya mungkin Lady Gaga gitu, ada karena dia artis yang cukup kontroversial. Begitu kita dengar Lady Gaga, itu ada hatersnya, ada fansnya juga. Dan yang kedua, message yang fascinating, itu message yang membuat advocates atau followers yang loyal dengan pesan atau dengan produk yang kita jual. Contohnya apa? Mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang berinvestasi di saham, ada tokohnya Warren Buffett. Warren Buffett. Jadi dia selalu message-nya kan fundamental ya, kayak oke, beli saham, cek fundamentalnya, dan akhirnya ada followers dia yang menjadi fanatik. Oke, pokoknya kalau investasi saham itu fundamental gitu. Nggak mau pakai technical gitu. Dan kalau misalnya di Indonesia mungkin ada Wok Heng Hong. Jadi tokoh yang emang dia message-nya itu tentang dia kuatnya, pokoknya dia fundamentalnya, dan akhirnya ada fans-nya, ada followers-nya, dan ada haters-nya juga yang nggak setuju dengan pendekatannya. Contoh yang lain, Apple, cukup banyak kayak apa ya disebutnya Apple fanboy gitu. Kalau dia udah senang Apple, dia ngikutin Apple bikin produk apapun dia beli, dan dia juga berdedikasi gitu terhadap brand-nya. Terus yang ketiga, itu message yang sukses untuk fascinating, itu message yang dimana satu produk atau satu brand dia tuh menjadi cultural shorthand for a specific set of actions or values. Jadi kalau kita bilang nama ini, itu tuh kita udah kebayang, oh value-nya apa sih? Tindakannya apa sih kalau kita bilang brand ini? Jadi contohnya sama, mungkin contohnya Apple. Waktu kita bilang, oh saya tuh Apple fanboy gitu, pokoknya saya pemakai Apple. Nah itu sudah merepresentasikan satu value gitu. Mungkin value-nya kreatif, mungkin value-nya hipster gitu. Dan ada juga kayak misalnya Linux. Kalau misalnya di orang-orang IT kita bilang, oh saya pakainya Linux, itu juga itu menggambarkan value. Kayak Linux itu image-nya mungkin open source gitu, terus mungkin agak nerdy gitu. Dia menggambarkan satu value tertentu. Terus yang keempat, message yang fascinating itu tuh bikin orang-orang jadi pengen ngobrol tentang produk kita gitu, tentang apa yang kita bawa. Jadi jadi waktu kita berhasil untuk membuat message yang fascinating, itu semakin banyak orang yang pengen untuk engage dengan produk kita, pengen belajar, pengen ngobrolin sama teman-temannya, dan pengen connect. Kita pengen terhubung dengan komunitas yang sama-sama menyukai produk ini. Dan produknya juga bisa membuat ada pembicaraan atau debat yang seru gitu antara konsumennya, antara fansnya, dan kompetisinya atau di media. Kalau misalnya mungkin waktu zaman saya masih kuliah, itu ada salah satunya menurut saya ada Laskar Pelangi. Jadi begitu film ada bukunya, ada filmnya, dan kayaknya orang-orang seneng gitu, pengen ngobrol tentang Laskar Pelangi, pengen pergi ke Belitung. Itu mungkin salah satu yang sukses untuk membuat produknya fascinating. Terus yang kelima, itu dia bisa membuat kompetitornya tuh dia justru nggak jadi leader, karena kompetitornya itu dipaksa untuk ngikutin dia. Dia nggak ngejar tren, dia nggak jadi follower, tapi justru perusahaannya itu dia membuat standar yang baru untuk kategorinya. Contohnya Tesla. Jadi kalau yang kayak mobil listrik gitu, dia bisa berhasil membuat standar yang baru untuk mobil listrik itu keren. Mobil listrik itu bagus gitu. Dan akhirnya sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan mobil yang udah
lebih tua gitu justru sekarang ngikutin Tesla untuk bikin mobil listrik juga. Dan yang keenam itu message yang fascinating, dia bisa membuat revolusi sosial dan dia bisa mendisrupsi dari status quo, dari nilai-nilai yang diterima itu di masyarakat. Contohnya yoga, dan ada the Life Strong Yellow Bracelet. Nah, terus ini beberapa kriteria message atau perusahaan yang fascinating. Dan kalau kita lihat sebenarnya fascinating itu bukan tentang apa yang kita sampaikan, bukan apa yang kita bilang, tapi justru bagaimana kita bisa menginspirasi orang-orang untuk berbicara tentang pesan kita, gitu, berbicara tentang produk kita. Dan ini pertanyaannya, apakah semakin fascinating itu selalu lebih baik? Gitu. Ternyata enggak juga, karena kalau fascinating-nya terlalu tinggi gitu, belum tentu produk atau orang ini akan disukai. Mungkin contohnya kalau kayak artis gitu, ada di luar negeri ada Marilyn Manson, dia fascinating kayak semua orang. Kalau dengar Marilyn Manson tuh dia udah punya image sendiri gitu, dan orang-orang akan aware, tapi nggak berarti orang-orang akan suka sama Marilyn Manson. Dan fascinating juga, fascinating tidak selalu sama dengan respect. Jadi bisa jadi kita punya kondisi itu kita emang di respect. Jadi misalnya kita jualan online, kita produk-produknya fotonya bagus, terus kita punya ratingnya bagus, cuma nggak berarti orang-orang akan selalu beli ke toko kita. Terus pertanyaannya, seberapa fascinating sih kita? Jadi kita bisa menilai sebanyak apa sih orang-orang membicarakan kita, dan bagaimana sih orang-orang tertarik dengan ide-ide dan opini yang kita punya. Dan kalau kita respon apa yang kita terima gitu dari perkataan, dari tindakan, dari ide kita, lalu apakah kita membuat orang-orang lain itu berpikir dengan cara yang baru, dan seberapa sering orang lain itu mengikuti behavior kita, ide-ide kita, dan teknik-teknik kita. Dan kalau misalnya kita atau perusahaan kita atau produk kita itu belum fascinating, nggak perlu khawatir, karena nanti akan ada 7 trigger yang bisa membantu kita supaya lebih fascinating. Dan yang pasti pesannya kita bukan sekedar mau jadi fascinating, bukan sekedar menjadi menarik, tapi bagaimana pesan yang kita punya itu bisa tersampaikan. Soalnya kalau pesan kita tidak fascinating, itu juga akan susah untuk bisa diterima sama orang lain. Ya, oke. Nah, terus yang di sini bukan kalau tentang fascinating itu bukan bendanya, bukan kalau kita bicara sepatu gitu, bukan tentang sepatunya, tetapi tentang trigger apa sih yang ditimbulkan dengan adanya barang itu. Kalau misalnya barang ini mengaktifasi satu trigger, kita akan fokus, kita akan menjadi tertarik dengan benda itu. Dan konteks dan meaning itu yang menentukan apakah satu orang atau satu produk itu fascinating. Jadi kalau misalnya, jadi contohnya kalau misalnya kita lihat huruf C gitu, huruf C itu nggak ada konteksnya, itu nggak ada artinya. Tapi kalau misalnya huruf C-nya ada 2, ngadep kanan kiri, nah ini akan menjadi simbol yang berbeda, dia akan punya meaning yang berbeda. Lalu contoh yang kedua, kalau saya kasih lihat gambar ini, itu nggak, mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak nge-trigger apa-apa, ini nggak fascinating buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi buat saya, foto ini fascinating, karena foto ini punya meaning, punya arti untuk saya, karena ini keluarga saya.
Dan yang ketiga mungkin karena kita lagi momennya momen puasa gitu. Kalau di hari apa ya, biasanya kan ada yang bilang katanya tanda-tandanya kalau udah mau mulai bulan puasa tandanya apa? Katanya tandanya kalau iklan marjan udah mulai banyak gitu, tandanya udah dekat-dekat bulan puasa. Jadi kalau misalnya di hari-hari biasa mungkin kita lihat sirup marjan biasa aja, tapi begitu bulan puasa kita lihat sirup marjan itu ada konteks dan ada meaning yang berbeda dengan kondisinya, dengan momennya. Waktu saya masih banyak ya? Masih kayaknya. Oke. Jadi ada 7 triggers yang bisa membantu supaya produk kita itu menjadi lebih fascinating. Yang pertama itu ada triggernya lust. Jadi dengan trigger lust itu bisa artinya anticipation of pleasure. Dan orang-orang akan menjadi fascinated kalau misalnya produk yang kita punya dikasih trigger lust itu, karena dengan lust itu orang-orang jadi craving. Dia mengantisipasi akan ada pleasure, akan ada sensory experience dari produk yang kita tawarkan. Lalu yang kedua, produk kita bisa menggunakan trigger mistik, dan mistik ini dia ada pertanyaan yang tidak terjawab, misteri. Kenapa? Karena dengan trigger mistik itu bikin orang-orang tuh penasaran dan pengen menjawab gitu puzzle-nya. Lalu yang ketiga ada trigger alarm. Alarm ini dia threat of immediate consequence. Dan orang-orang fascinated dengan alarm karena alarm tuh bikin orang-orang merespon segera. Lalu ada trigger prestige, itu simbol dari respect dan peringkat. Orang-orang fascinated karena dengan prestige itu orang-orang merasa punya status, merasa punya dihargai, di respect, dan di admire. Lalu ada trigger power, itu command over others. Lalu ada trigger vice, dia rebellion against rules. Dan orang-orang tertarik dengan vice karena vice itu menggoda orang-orang dengan istilahnya dengan forbidden fruit. Lalu ada yang terakhir, triggernya trust, itu certainty dan reliability. Orang-orang tertarik dengan barang-barang yang men-trigger trust, karena trust itu bikin orang-orang nyaman, karena orang-orang merasa bisa mengandalkan barang itu. Ya, ini yang pertama triggernya lust. Jadi trigger lust itu fascinate kita melalui experience. Jadi dari 5 indera kita, dari perasaan, suara, dan lain-lain. Dan dengan adanya trigger lust itu bisa menambahkan desirability kita. Jadi kalau misalnya ini saya ingat ada produk MP3 itu mungkin populer sekitar tahun 2000-an tahun 2000-an. Dan saya ingat waktu ada teman saya pertama kali beli iPod Touch, dan saya main-mainin iPod Touch dia di waktu kuliah, dan feeling-nya tuh beda. Jadi kalau kayak MP3 player tuh cuma cetak-cetak biasa gitu. Cuma kalau iPod Touch tuh kita menyentuh tombol yang putih di tengahnya tuh rasanya beda gitu. Sensorinya tuh beda, experience-nya tuh beda. Jadi kalau saya sih ngerasa, wah ini karena ada experience yang beda, itu saya juga jadi lebih seneng gitu main-mainin iPod-nya, terus dengerin lagunya juga jadi lebih menyenangkan dibandingkan menggunakan MP3 biasa. Terus ada beberapa pillars untuk men-trigger lust. Itu bagaimana kita mengajak orang-orang untuk berhenti berpikir, bukan cuma menggunakan logika, tapi bagaimana mulai merasakan dengan kelima indera kita. Lalu bagaimana kita membuat hal-hal yang biasa itu menjadi lebih emosional, dan kita mengajak orang-orang itu untuk menggunakan seluruh inderanya. Jadi mungkin dulu juga sempat populer ada Magnum Cafe.
karena di sini kita bukan cuma makanan aja gitu, bukan cuma merasakan es krim Magnum, tapi kita juga ada suasananya, lalu ada tempatnya juga bagus gitu. Itu yang membuat kita merasakan experience kita berbeda gitu di sana. Sama yang keempat, bagaimana kita taste and learn. Jadi kita kasih sedikit-sedikit supaya orang tuh craving, pengen produk kita lebih banyak. Dan kita juga bisa bisa mengkombinasi trigger supaya pesan kita lebih menarik. Itu misalnya contohnya last dan vice. Jadi kalau kita lihat burger gitu, ini cocok ya lagi ngabuburit, kita ngelihat burger ada last, wah ini kayaknya udah buka puasa enak nih gitu burger. Sama ada vice juga, karena ini burgernya juga kayaknya berlemak banget gitu. Dagingnya tebal, kejunya banyak. Terus yang kedua itu mistik. Jadi kalau mistik ini dia akarnya ada di misteri, itu misteri yang misterius yang tidak terjawab. Dan beberapa pillars-nya kalau kita mau men-trigger mistik di produk kita, itu yang pertama kita bikin orang-orang tuh curious, orang-orang tuh penasaran. Jadi contohnya ada film yang sukses itu The Blair Witch Project. Dan orang-orang tuh penasaran ini tuh film biasa atau direkam live gitu. Dan karena orang-orang penasaran, orang-orang banyak yang nonton dan film ini jadi sukses. Lalu kalau di Indonesia ada film horor Pengabdi Setan, dan teman-teman saya cerita ada rumah yang dipakai syutingnya di Pangalengan gitu, orang-orang jadi penasaran pengen ke sana. Dan akhirnya rumah yang dipakai film itu jadi objek wisata. Lalu yang ketiga, Elvis Presley. Jadi orang-orang juga penasaran, gimana sih sebenarnya Elvis Presley itu akhir hidupnya seperti apa sih? Bahkan ada mitos itu, kayaknya sebenarnya Elvis Presley itu masih hidup gitu sampai sekarang. Dan itu yang bikin Elvis Presley itu salah satunya dia punya fans yang loyal gitu sampai sekarang. Lalu kita withhold information, dan kita juga bisa membuat mitos. Dengan adanya mitos, orang-orang akan lebih fascinated dengan produk kita. Contohnya kayak KFC, dia bilang, oh dia punya banyak resep rahasia. Lalu ada mitos juga, katanya Coca-Cola, kalau ditambah Mentos itu dicampur meledak. Saya sendiri belum pernah coba, mungkin bapak-bapak yang udah pernah coba bisa cerita hasilnya. Dan yang keempat, kita membatasi akses. Karena aksesnya terbatas, orang-orang jadi semakin penasaran dengan produk kita. Lalu yang ketiga itu triggernya alarm. Dan trigger alarm ini ternyata efektif karena dengan kondisi lingkungan kita yang sekarang sudah relatif aman ya, orang-orang tuh justru merindukan itu rush adrenalin tuh, orang-orang jadi pengen merasakan adrenalin. Dan dengan trigger alarm kita bisa kasih adrenalin dan orang-orang juga bisa merespon dengan positif kalau misalnya diterapkan dengan baik, dengan benar. Ada contohnya apa? Jadi kita dengan trigger alarm itu tuh kita bisa membuat hal yang membosankan, hal yang tidak menarik itu menjadi menarik. Kenapa? Yang karena pertama itu ada konsekuensi. Jadi ya saya rasa nggak ada orang yang senang gitu dengan urusan pajak ya. Cuman karena dia kasih konsekuensi, ya harus lapor SPT terakhir 31 Maret gitu. Dikasih alarm, akhirnya orang-orang ngisi SPT juga. Meskipun ya teman-teman saya banyak yang isinya hari H atau H-1 gitu. Terus yang kedua, alarm itu create deadline. Ini saya rasa cukup banyak diterapkan di properti. Besok harga sudah naik lagi, booking sekarang gitu kan. Kita kayak sering banget lihat iklan ini. Karena ada deadline, orang-orang jadi ter-trigger untuk bertindak sekarang. Lalu increase perceived danger, lalu ada juga focus on the crisis. Focus not on the crisis most likely, but on one the most feared. Jadi ada cerita kalau misalnya di Amerika tuh ada campaign
yang supaya orang-orang tuh nggak nyetir sambil mabok. Dan mereka kasih gambar-gambar yang violent, dan ternyata gambar ini efektif untuk orang-orang dewasa. Cuman untuk orang-orang remaja ternyata nggak efektif. Ternyata yang ditakutkan oleh anak-anak remaja itu bukan kecelakaannya. Ternyata mereka takut kalau misalnya SIM-nya diambil, terus kalau misalnya mereka mau pergi ke prom atau ke Sweet Seventeen, itu mereka nggak bisa bawa kendaraan, mereka harus dianterin mamahnya gitu. Ternyata iklan itu justru yang berhasil membuat anak-anak remaja ini mereka untuk nggak nyetir dalam kondisi mabuk. Terus ya ini ada umumnya alarm based marketing, itu mereka akan kasih limited quantity, jumlahnya terbatas, dan kamu harus bertindak segera, urgensi, atau akan kehilangan kesempatan. Berikutnya prestige, dan prestige ini membuat orang merasa posisinya tuh punya prestige, punya nilai di atas dari member-member yang lain. Karena prestige itu menilai orang relatif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan orang yang lain. Salah satunya mungkin yang sempat jadi trigger prestige itu ini gelombang cinta yang harganya sempat mahal gitu, karena orang kayaknya punya gelombang cinta tuh kayak prestige, kayaknya keren gitu. Cuma kalau misalnya trennya udah hilang, ya akhirnya nilai dari bendanya juga bisa berkurang. Pillars-nya yang pertama kita membuat emblem bahwa kalau misalnya kita pakai produk ini, itu tuh it say something about us. Jadi contohnya kalau kita pakai Apple, itu tuh kita keren gitu, kita artsy, kita hipster gitu. Akhirnya orang-orang fascinated dan membeli produknya Apple. Lalu yang kedua, set a new standard seperti Tesla tadi. Lalu limit availability. Contohnya ada sepatu Yeezy yang dia bikin produk-produk yang limited edition. Akhirnya orang-orang yang punya itu merasa keren karena barangnya terbatas. Dan kalau misalnya untuk yang keempat itu untuk kita mendapatkan sesuatu, kita tuh harus berusaha. Jadi contohnya kalau misalnya kayak di sini ada kaos untuk Iron Man finisher. Berarti kalau misalnya kita punya kaos ini, kita tuh udah berusaha luar biasa gitu, sehingga kita selesai perlombaan Iron Man-nya. Berikutnya triggernya power, dan power ini semua yang mengendalikan lingkungannya, figur-figur otoritas yang mempunyai power untuk mengendalikan kita, dan di bawah influence dari trigger power itu kita biasanya lebih terbuka untuk suggestion, dan kita lebih mudah untuk dipersuasi. Pillars-nya yang pertama itu ada dominate. Jadi katanya ada restoran sushi di Amerika, dan di sini tuh mereka mereka tuh galak gitu sama pembelinya. Jadi mereka bilang, oh mereka nggak jualan sushi kayak California Roll gitu, mereka jualnya sushi serius, bahkan kadang-kadang katanya pembelinya tuh dimarahin sama chefnya, bahkan sampai diusir gitu. Cuman karena memang restorannya makanannya enak, akhirnya orang-orang juga fascinated karena mereka menggunakan power gitu di restorannya. Lalu yang kedua itu control di environment. Jadi contohnya kalau misalnya mungkin kita bikin training, kita bisa membuat training kita lebih fascinating waktu kita mengontrol environment-nya. Jadi misalnya waktu orang-orang pesertanya datang, itu misalnya handphone-nya kita simpen gitu, nggak boleh main handphone-nya ditahan gitu sama panitia. Dan yang ketiga ada reward and punishment. Terus ini yang vice. Jadi dengan trigger vice itu menggoda kita untuk keluar dari boundary, untuk keluar dari norma-norma yang standar. Atau kadang-kadang disebut juga guilty pleasures.
pillars dari Vice itu yang pertama itu membuat tabu. Jadi seringkali ada apa ya, kalau mungkin artis-artis yang nggak takut dengan kontroversi, dan semakin kontroversial dia semakin fascinated, semakin banyak orang yang kenal, dan semakin banyak ya baik haters dan fansnya juga. Terus yang kedua itu lead others astray. Jadi kita bagaimana kita mempengaruhi orang-orang untuk keluar dari behavior yang biasa. Jadi misalnya kita restoran, bagaimana kita mempengaruhi orang-orang untuk membeli minuman, membeli dessert yang lebih mahal dari yang biasa mereka beli. Lalu divine absolutes. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang kalau kita kasih peraturan yang terlalu strict, itu justru hasilnya akan berbeda dengan apa yang kita mau gitu. Kalau kita bilang nggak boleh A, malah jangan-jangan orang-orang akan melakukan A. Lalu yang keempat itu bagaimana kita mendisrupt perceptions dan membuat orang-orang melakukan reevaluasi. Dan kita bisa menggunakan Vice bahkan untuk brand-brand yang tradisional. Misalnya kita menjual matras, kita bisa menamakan bantal kita Sunday Morning Sleep In. Atau kalau misalnya kita perusahaan elektrik, kita bikin ada volume setting road to deafness. Jadi orang-orang akan penasaran gitu, karena ini yang hal-hal yang tidak biasa untuk dilakukan. Dan tujuan dari Vice itu bukan mengajak orang-orang untuk melakukan dosa gitu, tapi justru untuk kita mengajak mereka untuk keluar dari pilihan-pilihan mereka yang biasa. Lalu trust itu meng-guide kita di keputusan sehari-hari dengan rasa yang familiar dan nyaman. Dan trigger trust itu membuat kita merasa aman. Pillar dari trust itu yang pertama itu kita become familiar. Bagaimana kita bisa dikenal oleh orang-orang. Dan ternyata ada research yang bilang kalau misalnya artis, makin sering kita melihat artis itu, kita akan merasa kenal. Itu yang bikin mungkin ada beberapa artis akhirnya bisa menduduki posisi-posisi politik. Lalu McDonald, kita kalau misalnya kita udah familiar dengan McDonald, kita akan trust dan kita akan membeli produknya. Lalu yang kedua, repeat and retell. Jadi kita mengulang-ulang pesannya sehingga orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga itu be authentic. Jadi waktu kita mau men-trigger trust, kita sudah menjanjikan sesuatu dengan produk kita. Misalnya, same day produk kita akan sampai di hari yang sama. Itu sangat penting untuk kita bisa memenuhi janji kita. Dan untuk mempercepat trigger trust, itu kita bisa menggunakan cues atau menggunakan cues dari masa lalu, dan kita juga bisa menggunakan cues yang familiar untuk mengenalkan produk kita ke konsumen kita. Ya, itu aja. Terus pengen diskusi aja, kira-kira dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira nih kalau misalnya kita bicara tentang komunitas breed, itu kira-kira trigger apa sih yang membuat breed ini fascinating buat kita, sehingga kita setiap minggu datang, bahkan ini udah di minggu yang ke-85 gitu. Mungkin ada yang bisa bantu saya, kira-kira triggernya apa nih dari komunitas breed ini? Bambang tuh biasanya. Silakan Pak Bambang. Baik,
menarik sini ya, menarik tantangannya Bro Chandra ini. Karena kita ditantang untuk brainstorming dengan apa yang tadi dijelaskan, yang dijelaskan juga menarik. Dan mari kita mulai dengan breed ya. Tentu saja saya kalau breed jualan kita itu pasti trust. Trust, ya. Trust, karena kita membangun kepercayaan bahwa mengikuti program ini memberikan manfaat bukan bagi diri kita saja, tetapi juga bagi orang lain. Jadi bagi yang menyajikan dan yang mendengarkan, kedua-duanya memberi manfaat. Dan itu saya kira juga trust yang paling utama untuk breed ini. Bisa juga mistik ya. Karena juga apa sih yang akan diceritakan, apa sih yang ada di situ ya, apa di breed itu, apakah itu bermanfaat bagi saya, apakah tidak, itu juga adalah bisa mistik gitu. Prestis juga iya, karena jelas bahwa orang-orang yang ada grup ini adalah orang-orang yang punya keinginan tertentu, tekad tertentu, kualifikasi tertentu yang ingin berbagi, sharing, ya, dan sebenarnya bukan hanya sharing, tetapi juga ingin mendapat dari pihak lain apa pandangan, ide, gagasan, informasi, sehingga setelah acara ini selesai ada yang kita bawa. Ada inspirasi baru yang kita miliki, yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita dalam melanjutkan kehidupan kita, dalam hal membuat keputusan-keputusan yang kita buat menjadi lebih bermakna. Saya kira kalau saya lihat, saya melihat itu gitu, ada mistik, ada prestis, dan ada trust di breed ya. Mungkin saya lempar dulu kepada yang lain supaya tidak saya sendiri yang ngomong nih. Itu ada Ibu Indari itu. Thank you, Pak Bambang. Yo, Ibu Indari yang baru menerbitkan buku. Ayo, ya, itu masih di mute. Apa yang mau saya share? Malu gini. Oh, baru menerbitkan buku. Ini buku read, buku kita semua. 36 Masya penulis. Allah. Ya, saya sharing tentang fascinating. Aduh, apa ya? Kurang paham ya. Itu artinya sih memukau ya. Saya nggak tahu ya gimana untuk mendeskripsikan itu. Cuman kalau saya sendiri apa ya, dalam contohnya dalam baju deh ya. Kenapa saya menggunakan warna merah? Ternyata warna merah itu jarang dipakai sama orang. Benar nggak sih, Pak Chandra? Pak Chandra suka pakai warna merah nggak? Saya melihat ketika saya banyak ngumpul sama teman-teman saya, ketika saya pakai baju merah sendiri, kadang-kadang teman-teman saya suka berteriak, tuh si merah gitu ya. Dan dari situ saya jadi orang yang nggak kenal sama saya pun, itu siapa gitu. Dan setiap pertemuan selalu pakai merah. Mungkin di sini juga teman-teman lihat setiap saya ada nonton Zoom pun selalu pakai merah. Tapi saya nggak tahu itu tuh memukau atau tidak. Pak Imam. Paling tidak Bu Indari sudah menginspirasi Memukau. Pak Bambang Pramujo. Pak Bambang Pramujo juga merah. Kalau teman saya malah hijau, dia pakai hijau terus ada itu. Saya malah sebenarnya pengen nanya seperti ini. Kita kan sudah punya buku ya. Saya baru baca beberapa halaman saja, kemudian saya terpikir dan jadi malah saya hari ini memutuskan mengubah logo perusahaan. Ya, dari yang udah 3 tahun yang lalu kita ubah 3 tahun lalu, tapi hari ini saya mengubah lagi karena terinspirasi dari buku ini. Nah, saya ingin bertanya sama pakar-pakar marketing yang ada di sini, bagaimana orang bisa lebih banyak membaca buku si Read ini? Ya, ada ide barangkali untuk teman-teman yang ada di sini, karena ini adalah karya dari Breed, dan bisa dibilang Breed itu trust ya, kalau kata Pak Agus, Breed adalah sebuah trust, orang percaya untuk hadir di Breed,
gitu kan, terus edukasinya juga selalu mantap gitu. Mungkin kita bisa berbagi ide juga bagaimana lebih banyak orang membaca buku ini. Terima kasih. Oke, gini apa Mbak Indari, ini nanti kita bahas, tapi kayaknya ini ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Bro Chandra ini. Menurut saya bagus sekali ya. Beliau mengajak kita brainstorming mengenai apa setelah yang disampaikan tadi ada 7 hal. Nah, sebetulnya BRID ini masuk kategori yang mana? Nah, Pak Bambang sudah mulai gitu ya. Nanti, nah silakan Bu Indari mau komentarin apa, nanti kita mau lihat sebetulnya BRID ini nanti positioningnya ke orang lain seperti apa kalau kita berpikiran begini. Dan ini terima kasih untuk Bu Chandra karena ini kreatif idenya, dan Mas Imam ini mungkin perlu difasilitasi gimana caranya supaya ini bisa nanti bermanfaat bagi kita gitu. Silakan. Ya, kalau saya sih setuju kalau BRID ini lebih ke trust ya Pak. Kalau saya join ke BRID ini sharing saya ya, trust. Satu, yang pertama adalah dari satu member ke member yang lainnya. Saya lihat satu kali saja, itu saya lihat BRID ini adalah member yang isinya itu well educated gitu ya. Jadi orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang berpengalaman, yang dia adalah praktisi gitu ya. Nah itu, jadi kalau saya setuju kalau BRID itu adalah trust. Nah ini yang membuat saya sampai sekarang ada di awalnya BBB, kemudian sekarang jadi BRID, karena saya ngerasa bahwa ini orang-orang yang bisa satu mempertanggungjawabkan apa yang di-sharekan pada saat Zoom seperti ini, orang-orang yang memang sudah sudah pakar di bidangnya. Kan kalau Pak Gatot sendiri juga memilih orang yang akan bicara di sini, biasanya selalu ada benang merahnya ya dengan profesi dan dengan buku yang di-share di sini. Jadi kalau saya setuju BRID itu adalah sebuah trust. Saya ngelihatnya saya di sini pun karena trust, saya percaya pada BRID. Mantap. Oke. Silakan. Iya. Ini Pak Satya udah sampai nih. Apa mau Pak Satya dulu kita masuk? Apa mau ada satu lagi mungkin ya yang ingin mengomentari tentang BRID? Kalau saya sih setuju ya, ada prestige, ada trust, mistik, sama satu lagi power. Kalau saya kalau ingin menambahkan ada power juga bisa jadi mendominasi dari sisi ilmu gitu. Jadi kita mengedukasi, memberikan literasi kepada audiens itu dengan ilmu yang dari hasil penelitian kemudian dituliskan dalam sebuah buku gitu ya. Mungkin untuk tambahan. Oke, Pak. Ada Pak Aryeko, ada Pak Ghazali, Pak Buntoro. Ini kalau yang di komen Pak siapa ini? Pak Agus, trust ya udah sama ya, oke. Ada yang ingin berkomentar lagi tentang BRID? Pak Ghazali, Pak Aryeko, Pak Buntoro, Pak Agus, monggo. It's 17 hours. Sudah terwakili kayaknya Pak. Itu ada trust, power, prestige, sama mistik. Oke. Oke, sip. Mantap. Kalau yang last itu kan dibilang tadi ini kita menimbulkan apa? Feeling ya, mungkin bisa juga dengan kita mempelajari buku kita feeling kita menjadi lebih good emotion, bisa juga mungkin ya. Kalau saya boleh komentar, saya mau nambahin last loh. Karena saya lihat buku tuh kayak ini, kebetulan di depan saya ada buku Founders at Work gitu ya. Saya lihat gini tuh rasanya udah feeling of pleasure, feeling of ini tuh udah langsung, feeling saya tuh udah, pokoknya kalau lihat buku apalagi tebel gitu ya, itu bukan berarti semakin tebel semakin bagus. Kayak buku read yang dibawa Mbak Indari tadi, itu saya langsung aduh rasanya seneng gitu loh. Jadi lihat gini aja belum dibaca gitu ya, padahal isinya ada sejarahnya PayPal gitu ya. Ini saya senang sekali gitu Founders at Work ini. Ini yang di depan saya, belum lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menurut saya last-nya juga ada sih.
Lagi buku baru dibuka kan wanginya beda, Pak ya. Itu dia. Salah satu yang saya suka baca buku kertas Pak Bambang langsung ketawa itu. Karena terus terang aja, begitu buka buku saya langsung, wah, ini pun udah 5 tahun dibeli masih ini loh. Jadi memang, aduh, memang kampungan sih, rada kampungan gitu. Jadi ya gitulah gitu. Jadi faktor las itu ada juga gitu. Kadang-kadang saya tahu isinya nggak begitu bagus, tapi karena lihat kemasannya keren, aduh, jadi seneng gitu loh. Bahkan buku saya itu saya sampulin loh. Jadi kalau saya punya waktu, saya sampulin plastik gitu. Jadi, jadi memang seneng banget lihat buku kertas gitu. Orang jadul memang. Ya setuju juga sih Pak. Jadi las itu kan kita bikin ketagihan ya, begitu kita menonton, mendengar itu, kemudian kita ketagihan, akhirnya tiap Rabu nggak pernah absen kan, kayak Pak Bambang itu kan. Tadi ciri-cirinya las itu tadi bikin ketagihan itu kan. Oke, kita lanjutkan ke Pak Satya aja ya mungkin ya, Pak Gatot ya. Ya, silakan. Iya nanti yang Brit kayaknya cukup mewakili, nanti yang Starbucks sama Marjan nanti kalau masih ada waktu kita bahas lagi. Silakan Pak Satya untuk mengomentari bukunya ini. Jadi buku ini tentang marketing. Saya ingat buku marketing ini pernah dibahas juga oleh Pak Bambang Pramujo dari Seth Godin ya. This is Marketing. Cuman yang dari Sarah siapa nih namanya? Sally Hogshead ini agak berbeda juga. Dia cara berpikirnya juga out of the box ya. Saya pikir tuh customer itu akan puas kalau trust gitu. Ternyata dikasih alarm, dikasih ancaman, terus dikasih sesuatu yang bikin dia penasaran, atau dikasih power seperti dimarahin orang yang beli kok malah dimarahin sama penjual gitu kan. Banyak yang cara berpikirnya baru ya menurut saya ya. Nah ini mungkin Pak Satya yang ahli marketing bisa memberikan komentar terhadap buku ini ya. Silakan Pak Satya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore malah. Mohon maaf terlambat masuk, terus terang ketiduran. Tapi kita langsung aja, saya izin share dulu ya. Oke, waktu saya baca buku ini, yang saya lihat adalah ini karakter atau profil dari brand Fascinate gitu. Dan ternyata Fascinate itu menarik karena jarang dibicarakan. Kata Fascinate sendiri, saya nggak tahu kenapa nggak gitu populer kata Fascinate di marketing, tapi buku ini benar gitu bahwa brand Anda, apakah itu Anda orang, apakah itu Anda suatu acara, apakah Anda restoran atau apapun, itu harus memiliki yang 7 yang tadi gitu. Nah, tapi problem berikutnya adalah sebetulnya bagaimana supaya orang tahu sih bahwa ada brand, kemudian brand itu ada profil atau ada karakter dari orangnya yang 7 itu begitu. Tapi pertama-tama saya ingin cari tahu dulu apa sih arti kata fascinate ya gitu. Ini resminya ini yang menarik adalah di sini sesuai dengan tadi Pak Chandra ya, adalah ada unique power, ada personal charm, ada nature, the unusual nature. Ini sesuatu yang mungkin mistik ya, dan ada quality gitu. Nah, bahasa Indonesianya sih saya nemunya yang pas dengan fascinate adalah mempesona, mengasihkan, menarik. Menarik mudah kita lakukan sehingga orang jadi tertarik. Mengasihkan, nah ini yang mungkin hardcore book lover itu mengasihkan. Nah, mempesona ini yang mungkin nggak mudah, agak berat. Gimana sih sebuah acara
atau sebuah merek bisa memiliki pesona yang demikian kuat gitu. Ya, kalau ada di sini ada Lust, Mystic, Alarm, Prestige, Power, Vice, and Trust, saya kira mempesona itu adanya di Mystic dan Lust, tapi untuk sebagian orang begitu. Ini mungkin bisa kita lakukan gitu, tapi untuk melakukan yang 7 ini sebetulnya ada, kita balik ke teori marketing yang dasar gitu ya. Nah, ini contoh Fascinate Brand Amazon. Amazon itu orang tahu, kalau orang tahu sebagai toko buku global, tapi Amazon Fascinate-nya kalau kita lihat di sini ada Mystic, ada Lust, ada Prestige, ada Power, ada Trust. Itu tadinya Amazon Jungle, yang di mana Amazon Jungle itu ada semua ini. Alarming, ada Prestige kalau orang pernah ke Amazon, ada Power di sana, ada sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau Anda mengenal Amazon, Anda trust pada Amazon, gitu. Nah, semua yang ada di sini nampaknya sampai Marvel ya, MacBook memiliki ketujuh ini. Nah, sekarang kalau ke orang, nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sempat ke YouTube lihat iklan santan dari Sasa, itu menarik. Santan dari Sasa kenapa menarik? Karena ada K-pop yang orang senior, tapi Suwon itu dari Super Junior ya, tapi dia udah senior. Iklan santan dari Sasa ini jadi banyak perbincangan. Ada 2 poin di sana, adalah Sasa itu setahu saya merek dari Jepang ya, gitu. Mungkin saya salah. Kalau merek dari Korea oke lah, tapi ini setahu saya merek dari Jepang yang memakai bintang K-pop zaman dulu, gitu. Dan santan Sasa supaya berbeda dengan Kara atau yang lainnya, dia mengatakan memakai omega 3. Kalau Anda lihat lagi menariknya, di iklan itu Suwon memakai baju hijau. Santan itu warnanya hijau dan nuansa dari iklan itu hijau. Ya, kenapa hijau? Karena hijau itu artinya natural, menyehatkan, dan mungkin menyembuhkan ya. Tapi kalau Anda masih lihat iklan di situ mengatakan omega 3 menyembuhkan penyakit gini, itu sudah melanggar peraturan BPOM ya. Karena pada saat kita lihat image-nya santan, image santan itu kan, wah ini jangan-jangan, apalagi kalau sudah dipanaskan ya, menjadi tidak sehat, karena katanya kolesterolnya meningkat atau membuat pembuluh darah keras gitu ya. Tapi menariknya di sini adalah pakai Suwon. Setelah saya analisa lebih jauh, ternyata benar, kebetulan mahasiswa saya yang mereka umurnya udah 20-an, itu banyak emak-emaknya nonton iklan ini, senang dengan iklan ini, karena waktu emak-emak yang sekarang membeli santan, itu masih muda, mereka suka sama Suwon. Nih, di situ ada Lust, ada Mystic, ada yang ngerasa ada Power, dan mereka masih percaya sama Trust. Ini Suwon dari iklan santan Sasa. Jadi bagaimana brand itu mencoba mengkomunikasikan, gitu ya. Kita nggak cerita produknya tapi brandnya. Oke, kemudian ada Bored Ape Yacht Club. Apa ini? Kalau mau tahu ini, kita harus masuk ke OpenSea. OpenSea itu kalau nggak salah bukan.id, OpenSea. Tapi di Google lah. Masuk ke OpenSea, itu jualan NFT. Ada komunitas di sana yang namanya Bored Ape Yacht Club. Dan
Bored Ape Yacht Club ini komunitas yang sangat terkenal di Amerika karena komunitas itu membernya, saya nggak tahu bagaimana mereka membuatnya, terdiri dari atlet-atlet profesional terkenal di Amerika dan selebritis, termasuk pemain film dan penyanyi, gitu. Nah, apa yang dijual di Bored Ape Yacht Club? Yang dijual Bored Ape Yacht Club itu NFT yang seperti di sini nih. Pokoknya apapun yang bentuknya ape ada banyak. Dan ini nggak murah. Jadi kalau Anda mau masuk klub ini, Anda harus punya avatar atau Anda harus punya tanda pengenal. Tanda pengenalnya ini. Tanda pengenalnya ini, dan Anda beli beberapa Bitcoin tanda ini. Satu Bitcoin itu harganya 700 juta sekarang, 800 juta. Jadi kalau ini harganya 5 juta, jadi Anda supaya punya pas masuk ke klub ini, Anda harus beli icon ini, beli NFT ini, harganya 700, misalnya kemarin sempat turun jadi 600 ya, sekarang sudah 700 kali 5, 3,5 miliar. Anda bisa masuk ke klub ini. Apa kehebatannya klub tersebut? Memiliki last mistik, ada power di sana, ada prestis gitu, sehingga orang rela beli ini di NFT yang harganya miliaran. Jadi ini juga menjadi brand. Oke. Kemudian selanjutnya, ini ada BBCA, BBRI, dan BBNI. Ini adalah simbol 4 huruf dari saham. Sahamnya BCA, sahamnya BRI, sahamnya BNI. Nah, ini adalah saham yang sekarang udah tinggi ya, tapi kadang-kadang namanya saham kan ya, ada naik turun. Ini adalah saham-saham yang begitu saham itu turun, orang akan berebut beli, terutama individual. Karena mereka percaya BCA, BRI, BNI akan naik lagi. Ya, ceritanya panjang lebar lah saham. Nah, kenapa mereka percaya itu? Lagi-lagi ada sesuatu di sana. Ada prestis, ada power, ada vice, ada trust di sana. Gitu. Apakah ada mistik? Ya, ada mistik ya, karena mistik itu bukan mistik Indonesia, tapi ada sesuatu yang kalau kita lihat di sini adalah ini. Ada unique power. Ada sesuatu yang menarik kita di sana. Ada unusual nature. Gitu. Sehingga yang namanya BCA, BRI, BNI kalau dalam saham itu sangat kuat daya tariknya. Oke, itu contoh dari bagaimana brand menarik. Nah, tapi kita balik sekarang ke BRIT ya. Mohon maaf saya ketinggalan diskusi kenapa namanya BRIT ya. Tapi gini, sebuah brand bisa mencapai ini ya, bisa begitu fascinated sehingga orang datang, artinya ada unsur-unsur ini, itu ada tahapannya. Tahapannya ini saya kasih contoh Coca-Cola. Tahapannya ini, brand itu harus dikenal. Ini yang paling bawah, harus dikenal. Apa sih orang kenal BRIT itu sebagai apa? Gitu ya. BRIT itu kalau dulu bedah buku bisnis, apakah itu menjadi brand? Boleh itu menjadi brand. Seperti Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung itu brand. Itu bukan kata-kata institut suatu sekolah, bukan kata-kata teknologi, bukan kata-kata Bandung. Institut Teknologi Bandung itu brand. Apa artinya brand? Artinya brand itu nama. Kita tidak translate nama. Jadi nggak boleh sebetulnya Institut Teknologi Bandung itu Anda rubah jadi Bandung Institute of Technology. Nggak ada. Nama Soeharto itu kalau ke Amerika ya namanya Soeharto, bukan Richman. Nggak boleh begitu.
begitu ya. Nama Joko nggak boleh kalau ke Amerika dipanggil Mr. Bachelor, enggak, karena itu nama begitu. Jadi bedah buku bisnis itu sudah nama ya, cuman memang saya akui bahwa kesannya bukan merek, padahal ya tadi setelah dibicarakan kita harus membuat menjadi fascinate brands, makanya Brit menjadi merek yang memiliki ini, Brit menjadi merek yang sama-sama memiliki apa yang merek-merek ini lakukan. Ya, by the way, ini slide terakhir. Jadi kita harus buat orang aware dulu terhadap merek tersebut. Setelah itu orang mengetahui apa sih yang bisa didapat kalau kita join ke Brit. Ya, ada produknya mengasihkan untuk diikuti. Apa yang membuat kita happy ya, membuat kita happy hari Rabu malam yang hari ini adalah sore, kita bisa ngabuburit, produk yang membuat kita happy, membuat sebagian dari passion kita keluar, ya, joy, happiness itu datang dari Brit untuk seminggu sekali, begitu ya. Kalau 2 hari sekali mungkin malah udah nggak terjadi itu. Nah, dari sini yang makin ke atas kita punya feeling kita harus ikut Brit, kita harus baca buku, kita harus bisa memberikan ini sesuatu yang mistik dari Brit, dari buku, bahwa buku itu membawa power, bahwa buku itu memberikan trust, ya, dan ada prestis sebagai the unique small number of member dari Brit. Ada feeling ini. Nah, setelah itu kita memviralkan, kita menjadi community, kita attach, dan kita bisa menginvolve orang-orang lain yang sesuai dengan visi misi kita. Jadi saya melihatnya itu dari buku Fascinate ini dari Sally Hogshead ya. Dan saya terima kasih banget ini buat Pak Gatot, Pak Chandra, sama Pak Imam yang memperkenalkan saya dengan buku ini, karena ini memberi input insight baru mengenai apa sih artinya brand. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Demikian, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak Satya, cukup mencerahkan ya. Jadi apa namanya tuh 7 komponen tadi tuh apabila kita masukkan ke dalam produk atau service atau apa itu akan lebih fascinating gitu ya. Jadi saya jadi teringat itu kalau kayak acara Jakarta Marathon itu ya, atau seperti Audax itu yang lisensi dari Perancis yang event goes itu ya. Itu kan kita dikasih suatu yang penasaran, jadi tracknya itu GPS-nya di download sendiri, nanti kita cari jalan kan, kemudian alarm kita dikasih waktu cut off time, jadi untuk jarak 300 km itu maksimal misalkan 15 jam gitu. Terus prestise begitu finish di dalam waktu di bawah COT itu kita dikasih medali, kemudian dikasih t-shirt ya, finisher tadi itu ya. Terus kita foto di depan booth-nya itu ya. Nah, itu banyak sih, jadi dengan menerapkan 7 tadi itu jadi orang pada tertarik. Jadi meskipun bayar cukup mahal dan pesertanya juga banyak ya. Jadi ternyata berhasil juga ya menerapkan yang tadi itu ya. Oke, mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin mengomentari atau ingin bertanya, persilahkan. Ada sedikit tambahan ya Pak Imam. Yang ditambahkan Fascinate itu yang ditambahkan bukan ke produk Pak Imam, ke brand ya. Jadi Fascinate itu membentuk karakter atau sifat dari brand. Jadi tapi demikianlah marketing ya. It's not about the product, it's about what you put in the mind of the customer. Nah, itu memang mistik dari produk ya. Jadi produk itu bayangan kita apa sih kepada produknya, kepada brand itu.
Nah, itu mistik dari brand. Apa yang kita bayangkan terhadap suatu brand, bukan ke produknya. Walaupun gitu ya, walaupun ujung-ujungnya ya, walaupun ujung-ujungnya produknya harus bagus. Saya kasih contoh ini, Kiranti. Kiranti ini produknya memiliki banyak unsur yang fascinate, tapi kalau Anda lihat isinya tuh nggak ada hubungan untuk wanita sedang datang bulan, nggak ada hubungan. Isinya itu kunyit, asam jawa, gula jawa, kencur, jahe, pandan, guarana, kayu manis. Seorang laki-laki bulan puasa minum ini waktu sahur, waktu buka sehat sekali. Tapi bukan nggak mungkin. Saya tidak bisa membayangkan Pak Gatot buka puasa di jalan, dia ke Indomaret, dia begitu beli di Indomaret, bayar, di dalam Indomaret pun dilihat banyak orang akan minum ini. Enggak. Begitu. So, it's not about the product. Ya, brand, fascinate itu, it's about the brand. Bahwa Kiranti untuk wanita datang bulan, ya, sedang sakit karena datang bulan, dan natural karena dari herbal. Jadi unsur-unsur itu ada, powernya ada, trustnya ada, mistiknya ada, karena herbal ya, herbal itu tidak, saya nggak yakin herbal dari sekian banyak herbal itu ada yang sudah clinical proven. Demikian. Ya, sedikit tambahan dari saya. Silakan Pak Gatot. Oke, terima kasih koreksinya Pak Satya. Betul juga. Jadi seperti dijelasin Bro Chandra juga di awal itu, seberapa sering produk kita tuh dibicarakan orang, nah itu berarti fascinating gitu. Semakin banyak dibicarakan, semakin banyak dibahas dan membuat orang penasaran dan sebagainya itu ya. Berarti itu fascinating ya. Oke, ini yang angkat tangan ada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, ini waktunya sudah mepet, tapi mohon maaf, saya terpaksa nanya Pak Satya karena beliau ini ahlinya di marketing. Saya tergelitik ya, karena tadi ada brand communication, jadi ada brand, ada produk, ada marketing, ujung-ujungnya pembelian. Nah, ini ada satu case ini Pak Satya, mungkin bisa diulas cepat saja ya, atau mungkin kalau enggak diulas di grup gitu, bahwa itu misalnya Sonic. Sonic itu adalah sebuah toys, mainan cucu saya. Yang itu kalau kita bicara Sonic, itu ada game-nya, produk, ada movie-nya, produk, dan yang ini yang di kid meal di McDonald itu dijual di sana, sehingga cucu saya ke McDonald bukan untuk beli McDonald, ingin berburu Sonic-nya. Ini kan suatu kolaborasi marketing atau bagaimana ini ya, saling kait-mengkait antara tadi ya, brand, produk, kemudian juga marketing, dan akhirnya pembelian. Itu saja Pak Satya, mohon dijawab singkat-singkat saja. Kalau waktunya kurang mungkin nanti dijelaskan di grup ya, karena ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Boleh langsung saya jawab atau bagaimana Pak Imam? Boleh Pak, silakan. Oke. Karena belum ada yang bertanya lagi. Ya, jadi Sonic itu sebagai brand. Ya, saya kasih contoh BTS. BTS seperti Sonic itu dia akan berkolaborasi dengan produk apapun yang target marketnya sama. Ya, BTS yang target marketnya K-pop ya. Nah, sejauh mana Sonic bisa berkolaborasi? Ya, Bapak kalau Bapak kalau ke Indomaret itu kopi ready to drink yang bagian di kulkas yang paling mahal, Anda tahu mereknya apa Pak? Di situ ada Nescafe, ada kopi kapal api ya. Tapi mereka harganya sekitar 9.000, 10.000. Yang paling mahal itu yang mereknya BTS. BTS harganya 27.000. Gitu. Kalau Bapak lihat ingredientsnya BTS sama Nescafe sama Excelso ya.
sama aja ingredients-nya gitu. Tapi ada kolaborasinya, ada kata-kata BTS. Jadi sama gitu Pak Bambang. Kenapa dikejar? Karena mengandung karakter yang tadi disebutkan oleh Pak Chandra, yang ada 7 karakter, yang itulah tujuannya Fascinate, bahwa menarik nih gitu. BTS itu ya, kalau Bapak ke mall ada counter BTS, itu dijual ballpoint, jual pensil, jual penghapus Pak, eraser, stip Pak. Anak saya, boleh nggak saya punya stip BTS? Ya boleh-boleh aja kan kalau murah ya. Tapi kalau sebuah stip yang kalau harganya dari Stapler 7.000, kalau dikasih tulisan BTS menjadi 50.000, waduh buat apa? Begitu Pak. Jadi Fascinate-nya itu Pak keluar Pak dari Sonic Pak, dan apakah produk yang mengasihkan? Mungkin iya Pak Bambang. Tapi ada begitu banyak game kan Pak. Tapi game yang memiliki 7 poin yang cucu Bapak suka itu adanya di Sonic. Begitu Pak. Jadi mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang bahwa penciptaan Fascinate itu tidak berdiri sendiri, tapi harus kombinasi yang pas dari 7 dari 7 komponen tadi. Demikian Pak. 2 menit nih tadi. Makasih. Makasih. Oke, menarik sekali ya. Bener juga sih kalau kita pikir-pikir ya. Kayak warung kopinya Starbucks itu kan standar ya, cappuccino, kopi susu, di tempat-tempat lain juga ada. Secara produknya tuh mungkin belum tentu better dari yang specialty coffee, tapi dari sisi fascinating dia di pikiran orang itu ya mungkin karena dia inovasi produknya banyak, lain sebagainya ya. Ada suasana minum kopinya itu membuat fascinating juga ya. Oke, silakan ada yang lain. Mungkin Pak Ini Buntoro sedikit nih. aja kalau boleh, Pak Satya. Boleh. Ya boleh Nah, Pak Ghazali, silakan. Pak Satya. Siap Pak Ghazali, apa kabar? Baik Pak, kemarin ini ya. Ini aja Pak, kalau boleh menyinggung dikit kampus. Nah ini maaf ini kalau nggak pas nggak usah dijawab. Jadi gini Pak, SBM dengan situasi detik sekarang ini, apakah menurut Bapak brandnya akan turun atau gimana? Atau perlu kerja keras lagi untuk menyamakan brand dulu? Atau memang mau apapun terjadi aman-aman aja brandnya SBM? Tadi karena Bapak nyinggung ITB gitu kan. Nah, gitu aja Pak, makasih. Oke, makasih. Kalau buat saya, brand yang memiliki Last, Mystic, Alm, Alarm, Prestige, Power, Vice sama Trust itu bukan di SBM-nya Pak. Tapi kan kalau Bapak lihat namanya SBM ITB, itu kuatnya di ITB-nya Pak. Ya, lagi-lagi kalau kita bicara brand, itu not about the product, walaupun orang akan beli lagi atau orang akan memviralkan setelah dia tahu bahwa produknya bagus. Jadi kalau tadi piramid tadi, nanti saya taruh di chat box ya. Kalau kita ingat piramid tadi, performance image dari produk itu mesti bagus. Terus feeling kita bagus, pernyataan testimoni dari harganya, sehingga orang akan merelakan untuk menjadi advokat, memviralkan brand itu Pak. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, brand yang kuat, yang Fascinate bukan SBM-nya Pak. Brand yang kuat adalah ITB-nya. Karena itu saya agak aneh kalau orang bilang, udah lepas saja dari ITB, lepas saja dari ITB. Jawabannya biasanya yang pro adalah MIT, Georgia Tech itu sekolah bisnisnya sangat kuat kok gitu, termasuk top di atas gitu Pak. Jadi begitu Pak, nggak bisa Pak SBM lepas gitu tanpa nama SBM ITB. Makasih. Ya, makasih Pak Satya. Makasih. Mantap. Oke, bagus banget nih. Ada yang pertanyaan yang lain? Mungkin karena waktu ya, mungkin kalau ada Pak Ari Eko tadi kayaknya mau bicara. Oh iya, Mas Pak Ari silakan. Tadi udah menampilkan video, sekarang hilang lagi.
Monggo Mas Ari. Oh, Mas Mas Denny malah. Denny, ya, Yaudah, Mas satu Denny, aja, satu silakan. lagi. Yuk, silakan Mas Denny. Ya, terima kasih Pak Gatot. Ini singkat aja Pak Gatot. Tadi saya putus nyambung terus soalnya. Kalau brand sudah rusak ya misalkan ya Pak Satya atau Pak Chandra ya, itu apakah kita bisa apa istilahnya ya memperbaikinya atau kita harus buang brand itu bikin brand baru Pak Satya atau Mas Chandra ya? Itu aja Pak Gatot, Mas Imam. Silakan langsung dari Pak Satya atau Monggo Pak Chandra. Saya ini aja, complimentary aja. Monggo. Kalau tentang brand udah rusak kayaknya nggak dibahas di buku itu, Pak. Dan karena saya bukan pakar branding juga, takut saya menjawab jadi salah, Pak. Oke, keren. Beberapa brand itu rusak, kemudian dia bangun brand baru. Tergantung seberapa rusaknya sebuah brand ya. Tapi kalau di kasus-kasus marketing, kalau brand rusak itu harus dirubah image. Kalau image nggak bisa dirubah, ganti brand baru. Ini contoh yang udah. Saya tinggal di Sentul City. Dulu namanya Bukit Sentul, tapi Bukit Sentul dulu dia bangun banyak rumah, orang bayar DP, rumahnya nggak dapat itu. Alhamdulillah waktu itu saya beli dari secondary market, jadi rumah yang udah jadi. Kalau Anda klik ya namanya Bukit Sentul menjadi Sentul City ya karena sudah sangat-sangat rusak namanya. Jadi mereka buat baru. Kemudian berubah positioning, contohnya perfume namanya Charlie. Charlie itu pada saat pertama di launch, Charlie itu parfumnya murah tapi enak, nggak laku. Jadi yang dilakukan adalah ditarik lagi semua parfum Charlie, dijual kembali dengan, tapi ini anehnya gini, dengan nama yang sama, tapi harganya lebih mahal, malah meledak gitu. Orang suka. Contoh terakhir adalah Coca-Cola. Coca-Cola karena brandnya udah sangat-sangat enak gitu ya. Bukan, brandnya sudah sangat-sangat melekat. Mereka buat riset besar-besaran untuk produk yang baru, karena brand Coca-Cola waktu itu umurnya udah 50 tahun, mereka pikir ini udah waktunya, nggak 50 tahun, 70 tahun, 70 tahun, ini udah waktunya kita keluarin produk baru. Nah, mereka buat suatu produk baru, terus kemudian mereka pasarkan besar-besaran, ya, dan di riset itu semua suka. Blind test pada saat orang minum, iya suka, saya beli. Mereka riset besar-besaran, terus mereka dengan promosi besar-besaran keluarin produk baru. Nggak laku. Nggak laku karena orang maunya Coca-Cola klasik dengan botol klasik, dengan logo klasik. Jadi untuk menjawab tadi tergantung kasus, tapi kalau Anda bukan perusahaan yang sangat-sangat besar, lebih baik ganti merek, Pak. Itu jawaban saya. Makasih. Oke. Makasih banyak. Makasih Pak Imam. Ya, makasih Pak. Cuman kadang-kadang ada juga yang kontroversi itu Pak. Jadi kayak artis siapa dulu yang Vicky itu ya. Dia kan jadi kontroversi tapi malah jadi terkenal habis itu ya. Iya, gini Pak. Brand-brand kontroversial itu kalau kita lihat tadi di slide saya itu akan membuat awareness yang tinggi, Pak. Ya, akan membuat awareness yang tinggi sehingga orang tertarik sehingga menjadi customer. Indonesia punya kelebihan 270 juta orang. Di Indonesia ada sekitar 187 juta orang yang punya akses ke internet, Pak. 180 juta. Nah, dari 180 juta tuh kalau Anda bisa dapat 2% aja atau 3% aja, itu sudah mencapai 5 juta. Itu udah cukup. Yang lainnya mungkin wow, tapi dia nggak akan beli lagi. Gitu. Karena Vicky itu produknya terus terang nggak banyak, nggak seheboh namanya, Pak.
Jadi begitu Pak. Jadi balik-balik lagi adalah orang mengetahui, tapi kemudian produknya harus benar dulu. Kalau saya ngajar ke mahasiswa saya, Anda boleh punya brand yang sangat hebat, promosi yang sangat hebat, mungkin murah, ada dijual di mana-mana, tapi kalau produknya nggak benar ya orang kan beli tapi tidak beli lagi. Jadi kalau istilah keren sekarang tidak ada yang namanya sustainability, Pak. Gitu Pak Imam. Makasih. Oke, terima kasih Pak Satya. Benar sekali. Jadi produknya juga mesti bagus, tapi banyak di kita itu produk bagus tapi kurang dikenal. Ada juga ya banyak ya Pak ya, karena mungkin sisi marketing atau brandingnya mungkin perlu diimprove juga ya. Ya, sangat banyak Pak. Sangat. Ini kalau buat saya Brit ini produk bagus tapi kurang dikenal Pak. Iya. Jadi perlu ada satu program untuk lebih mengenalkan gitu. Yang tadi kita mungkin nggak bisa pakai Zoom karena Zoom maksimum 100-an ya gitu kan. Kita harus pindah ke atau Zoom-nya Zoom Premium ya Pak Gatot ya. Gitu. Ya. Oke. Oke, mungkin waktu udah hampir maghrib ya. Saya kembalikan ke Pak Gatot mungkin. Pak Gatot, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini terima kasih atas diskusinya yang sangat menarik karena memang topiknya ini menarik sekali dan yang saya ingin tekankan adalah ada hal baru ya yang dilakukan Bro Chandra. Saya appreciate. Tadi saya juga sudah tulis ya di chat ya karena ternyata di akhir presentasinya ada fasilitasi mengenai ya brainstorming lah. Jadi Brit ini bagaimana, Starbucks dan sebagainya. Cuman tadi kita nggak sampai ke Starbucks dan yang lainnya tadi apa saya lupa. Tapi ini hal seperti ini yang saya senang sekali ya terjadi di Brit ya. Jadi nggak challenge the status quo gitu. Jadi kalau selama ini presentasi mungkin dirubah lagi dengan cara bercerita atau apa gitu ya. Dan ini terima kasih untuk Bro Chandra dan tadi tick mark-nya tadi saya catat dan nanti bisa kita lihat di YouTube. Terus menyambung mengenai pembicaraan brand yang rusak, ada contoh kasusnya adalah VW ya, Volkswagen ya. Saya dulu penggemarnya Volkswagen, sekarang langsung hilang gitu karena dia pernah menipu di Amerika dan menarik produknya karena dia mengakali supaya tes instrumentasi untuk kandungan CO2 itu tidak terdeteksi gitu. Jadi terbukti dan dia harus bayar sekian billion dollar gitu. Jadi sekarang saya lagi mikir-mikir kalau dulu saya senang sekali VW Beetle atau apa udah saya lupakan gitu. Jadi brand itu ternyata sangat penting sekali dan alhamdulillah kita sudah selesai untuk yang ke-85. Harapannya seperti katanya Pak Satya tadi, mungkin kita perlu gaungkan ini Brit ini untuk lebih besar lagi karena yang kita inginkan adalah dampaknya yang lebih luas gitu. Terima kasih kepada para narasumber. Jadi untuk Mas Chandra sebagai reviewer yang mereview dengan sangat baik, kemudian Mas Imam yang sudah membuat fasilitasi diskusinya baik dan juga Bro Satya yang juga memberikan pemahaman mengenai branding. Sebelum kita akhiri nanti kita foto bersama, tapi saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita